Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Irofeldi. Saya pengasuh dari channel Radiasi Positif ini. Sebelum saya memulai tema yang akan saya bahas ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang saya akan bahas ini, saya mengkajinya dari sudut netral, dari perspektif yang independen, tidak di posisi manapun. Dan saya tujukan ini untuk kita semua warga Indonesia, sahabat-sahabat saya tercinta semua, dari manapun, dari suku atau dari kelompok atau dari golongan manapun. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa saya bukanlah seorang ahli agama ataupun ulama. Saya hanyalah orang biasa, pemerhati berbagai situasi sosial, lalu itu saya analisa, saya amati dari sudut pandang yang lebih luas, dan kemudian saya ambil hikmah positifnya. Begitu juga pengamatan saya sehubungan dengan tema yang akan saya bahas ini. Dan saya harap teman-teman kiranya bisa menyaksikan tayangan ini sampai tuntas, sampai selesai, agar mendapatkan gambaran yang utuh, tidak sepotong-sepotong, supaya terhindar dari salah pemahaman. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang satu buah kata. Kata yang telah lama jadi polemik di antara kita. Kata yang karena situasi dan kondisi tertentu seakan menjadi pengganggu hubungan interaksi sosial di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dan khususnya di antara umat beragama, yaitu kata kafir. Sebelumnya, sudah ada banyak penjelasan dari para ahli dan berbagai ulama menyampaikan pemikirannya tentang kata kafir ini. Namun, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, rasanya penjelasannya mayoritas masih normatif, masih belum terlalu tajam menuju ke substansinya, sehingga belum berhasil memberikan pencerahan, belum membuka cakrawala, dan belum berhasil meluruskan alam pikiran masyarakat terhadap kata ini. Dan akhirnya, ini masih menjadi api dalam sekam. Diam sementara, tapi tetap akan menjadi gejolak seketika ada yang memicunya. Kata kafir ini, asal-usulnya adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, dan kemudian identik digunakan oleh umat Islam, dan juga digunakan secara resmi, atau ada tercantum dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Sebatas pengetahuan yang saya dapatkan dari perspektif bahasa Arab ataupun dari sisi umat Islam dan berbagai definisi penjelasan yang saya juga dapatkan dari berbagai pihak, saya ambil garis besar utamanya tentang arti kata ini. Bahwa kata ini maknanya ditujukan atau untuk disebutkan pada orang yang bukan menjadi bagian dari umat Islam. Jadi, dalam ilmu kebahasaan sebenarnya ini murni kata yang biasa-biasa saja, yaitu kata yang mengidentifikasi sebuah objek, dalam hal ini manusia. Dan tidak ada hal yang negatif atau tendensi apapun yang mengiringi kata itu. Namun, seiring perjalanan waktu dan berkembangnya zaman, serta budaya manusia, yang tentunya perkembangan ini dipengaruhi oleh pergerakan perilaku manusia, di kemudian hari, kata ini berubah esensinya, yaitu menjadi kata yang berkonotasi negatif. Kata ini bergeser posisinya menjadi media pendiskreditan. Jadi semacam sebuah media merendahkan begitu, atau penghinaan pihak lain. Dan akhirnya terbentuklah mindset di masyarakat bahwa kata ini menjadi kata yang buruk atau tidak pantas. Dan ironisnya itu berlangsung terus hingga saat ini. Pergeseran esensi kata ini, selain karena perjalanan waktu dan perilaku sosial manusia, diperparah dengan hadirnya media-media besar, terutama media hiburan tontonan, yang menjadikan kata kafir jadi komoditas, jadi tema utama dari kisah film yang disajikan. Dan dituangkan isi ceritanya semua seragam, yaitu mengisahkan tentang keburukan perilaku orang, dan dijuluki dengan kafir. Itulah yang terjadi di dunia tontonan hiburan. Tak ubahnya sebagaimana maraknya cerita tentang malam Jumat, disetting oleh dunia film menjadi malam horor, sehingga kini terbentuklah pemikiran yang mengerikan dengan yang namanya malam Jumat ini. Padahal saya sudah buka literatur manapun, di Google dan dimanapun, belum ada argumentasi atau penelaahan ilmiah
tentang malam Jumat yang mengerikan ini. Pergerakan budaya dan perilaku sehingga membentuk pemikiran yang bergeser menyimpang ini, ya banyak terjadi di tengah-tengah kita di muka bumi ini. Bukan hanya pada kata kafir ini, tetapi ada ribuan objek yang lainnya yang mengalami hal yang sama. Tapi kata kafir ini sepertinya lebih seksi untuk jadi pembicaraan. Pikiran buruk atau konotasi negatif ini terjadi pada semua pihak, baik dari sisi umat Islam dan juga pada teman-teman yang bukan Islam. Sahabat-sahabat saya yang beragama Islam kadang tanpa sadar sering menempatkan kata ini untuk semacam merendahkan pihak lain. Dan juga sahabat-sahabat saya yang bukan Islam kadang juga terbawa perasaan terhina jika terdengar kata ini. Fakta situasi inilah yang harus kita benahi bersama. Jangan lagi kita sama-sama menafsirkan atau mengasosiasikan kata kafir sebagai sebuah hinaan dan atau juga merasa serasa terhina. Itu mulai kita hindari. Mari kita sadari dan pahami dengan situasi ini bahwa letak kesalahannya bukan pada kata kafirnya, tapi pada kita sendiri. Kita semua yang terbawa oleh situasi dan lingkungan, lalu terbentuklah pikiran negatif buruk terhadap sebuah objek, dalam hal ini kata kafir. Inti kesimpulan besarnya bahwa marilah kita tempatkan gunakan kata kafir ini dengan sebagaimana mestinya. Jangan gunakan kata kafir ini dengan spirit menghina. Dan juga jangan tempatkan kata ini dengan perasaan terhina. Begitu kira-kira. Sebagai penutup, saya akan coba beri sebuah analogi yang kira-kira teman-teman bisa simak. Seperti ini. Kita tahu ada kata profesional. Bagi yang tidak profesional, kita menyebutnya dengan kata amatir, bukan kata non-profesional. Kita juga tahu ada kata ahli. Bagi yang tidak ahli, kita menyebutnya dengan kata awam, bukan dengan kata non-ahli. Dan si amatir serta si awam tidak pernah merasa tersinggung dengan sebutan ini padanya. Karena memang statusnya bukanlah profesional dan juga bukan ahli. Dan mereka tidak memaksakan diri mengakomodir perasaannya dengan memaksakan kata non di depan kata-kata itu. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Semoga bisa disikapi dengan bijak dan cerdas dan positif tentunya. Dan kira-kira semoga dengan pemaparan saya ini kita semakin jelas, semakin terang, dan polemik-polemik ini tidak terus berlangsung. Sehingga kita bisa hidup harmonis sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.